Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan nang menjawab salam tadi masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu, anak-anakku semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilimpahkan rezeki yang halal, dan diberikan oleh Allah istiqamah di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita dikumpulkan bersama beliau nantinya di dalam surga yang tinggi, yaitu Jannatul Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Tadi nang menata acara bepantun ibu, sakanya nih ibu panitia bepantun pulang. Ayul mengarang nah. Rindu hati ke kota Makkah Al-Mukarramah. Apa sambungannya bu? Rindu hati ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal. Buka hati dengari ceramah tausiah Ibu Nur Hasanah untuk menauladani Nabi yang penuh rahmah. Akurkah? Kada akur bulik belum. Panitia penyelenggara peringatan Maulidir Rasul yang sangat kami sayangi, banggakan, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatizah, dan anak-anakku semua, calon-calon penghuni surga Firdaus bi ghairi hisab ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke permukaan bumi ini sebagai pembawa rahmat seluruh alam dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah, ujar Allah Ta'ala, aku mengutus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad ke permukaan bumi ini melainkan sebagai pembawa rahmat untuk seluruh umat manusia. Insya Allah dengan bekal cinta kita kepada Rasulullah, dari lidah sampai ke hati, kita akan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Dijawab oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ada buktinya. Mau tahu buktinya, Bu? Fattabi'uni. Itu sambungan ayatnya. Ikutilah kekasihku Nabi Muhammad. Segala yang diperintahkan oleh Rasulullah semuanya itu datang daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Allah sendiri yang ngasih tahu. Asal kita cinta kepada Allah, buktinya kita mau mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad,
Yang dipardukan kita kerjakan, amin. Yang dilarang kita tinggalkan, amin ya Rabbal. Yuhibbukumullah. Kita akan mendapat pahala yang tiada taranya. Kita pasti dicintai Allah. Mau dicintai Allah? Makanya hari ini nih temanya dengan mengikuti menauladani Rasulullah, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan iman. Akurkah? Pertama, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mendapat pahala cinta Allah. Kalau Allah yang cinta, beres. Betul apa betul anak-anakku? Kalau Allah yang cinta, apa yang diinginkan akan diberi. Amin ya Rabbal. Aduh sa jauh-jauh gen buai min tuhapian sayang lon pian. Sidin bajual tanah di pal 20 situ ikam minantuai ku bawa naik haji. Ikam minantuai ku bawa tulang umroh umah minantu menangis kehibungan. Itu baru mertua. Apalagi yang cinta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kudusi, aku sekahendak orang yang mencintaiku. Anjur tuh aku tersarai kemeja. Asal ikam cinta lawan aku. Mau kabo? Mau benar. Apa jadi kemeja Tuhan aku? Asal ikam cinta lawan aku. Cinta kepada kekasihku Nabi Muhammad, pasti ujar Allah yuhibbukumullah. Pertama Allah cinta kepada kita. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum. Mau diampuni dosa, mau benar. Bila dosa kita habis diampuni, doa kita kabul. Panghalang doa kada diijabah, kada dikabulakan lantaran dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengampuni dosa kalian yang telah lewat dan Allah memilih kalian menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aku tiada mengutus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad kecuali supaya manusia dan jin mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak menciptakan dirimu wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta. Jadi keberadaan kita ini berasal daripada nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak kita tadi hanya tuntung baca maulid habesi. Sayyidina Jabir bertanya, apakah awal makhluk yang diciptakan oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah, nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Nabi diciptakanlah surga, diciptakanlah para malaikat, diciptakanlah alam semesta, diciptakanlah Nabi Allah Adam dan Hawa, bakat turunan jadilah ibu-ibu jamaah langgar ashabul maimanah. Jadilah kita yang hadir ini semua berasal daripada nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
kami nantinya, untuk abah mama kami, karib kerabat kami, keluarga kami, masukkan kami ke dalam surga Firdaus dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, khairukum akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi kita memiliki kemuliaan akhlak yang tiada duanya. Oleh karena itu, siapa yang ingin selamat di dunia, selamat daripada su'ul khatimah, mudahan husnul khatimah barataala, selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, selamat daripada azab kubur, selamat daripada huru hara hari kiamat, tidak lain dengan syarat hanya satu, mengikuti apa-apa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi, menauladani Nabi adalah landasan keselamatan kebaikan dunia akhirat. Ulun melihat tema cinta Rasulullah sebagai landasan kebaikan 100 buat panitia penyelenggara. Orang datang dari berbagai penjuru dunia di masa hidup Rasulullah, betapun kayak apa supaya selamat, diminta amalan kebaikan. Pada suatu hari, ibu-ibu siap mendengarkan cerita. Anak-anakku mau dengar cerita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinatul Munawwarah, berkumpullah ibu-ibu, gadis-gadis pingitan keluar dari rumah. Bapak-bapak, kakek-kakek sampai yang tua muda, anak-anak kecil serempak menyambut Nabi dengan hati yang sukacita. Serempak mereka bersolawat, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Cahaya wajah yang tiada bandingannya bagaikan bulan purnama min saniyatil wada, yang datang dari pegunungan Saniyatil Wada. Wajaba syukru alaina, sebagai bukti syukur terima kasih kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Wajaba syukru alaina, maka hendaklah dengan berbuat taat kepada beliau. Akurkah? Kun syafi'an ya habibi yauma hasyri wajtima. Kun syafi'an ya habibi yauma
apabila didirikan hari kiamat, kami mengharap jaminan masuk surga dari pian yang namanya syafaat. Berikanlah syafaat jaminan masuk surga buat kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, ada 5 macam amalan hendak masuk surga. Hendakkah? Mbah bacakan nang 5 nih ulun bulik penitian. Bepian bulikan juga kalau sorangan di sini. 5 macam amalan masuk surga. Siap mamalakan nak? Siap mamalakan ibu-ibu? Ibu nang di luar siapkah? Ceritanya begini, Bu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah dan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Rasulullah harus tidur di rumah orang yang paling banyak bersalawat dan salam kepada beliau. Siapa dia? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ibu-ibu kalau banyak baca salawat pasti dapat mimpi ketemu Rasulullah. Akor. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau dapat mimpi ketemu Rasulullah walau sekali, lam yadkhulun nar, selama-lamanya orang tuh ahli surga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Dibaca 15 kali waktu hendak goreng, niscaya akan dikasih mimpi ketemu Rasulullah. Amin ya rabbal. Hafal lapian? Belum hafal, ada rekamannya karena dikirim oleh panitia. Dan kabul beratan. Amin. Abu Ayyub Al-Ansari dari seluruh penduduk kota Madinah di masa Nabi berpindah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliaulah yang paling banyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang para bos kaya-kaya di Madinah, pian wahai Rasulullah guring aja di rumah ulun sama rumah pian, masing-masingnya mengharap supaya Nabi mau tidur di rumahnya. Tapi apa jawab Nabi? Aku punya ontaku ini namanya Al-Kaswa. Apa namanya nak? Al-Kaswa. Dia mendapat ilham dari Allah, di mana ontaku ini nanti dia menderum berhenti, disitulah aku berarti diperintahkan oleh Allah untuk tidur beristirahat. Bakuliling gue onta Nabi nih di sepanjangan Madinah. Sekalinya sampai di muka Abu Ayyub Al-Ansari, duduk onta tadi menurunkan Rasulullah. Menangislah Abu Ayyub Al-Ansari yang miskin ini bersama istrinya terharu. Senang apa senang, Bu? Rasulullah berhenti di depan rumahnya. Beristirahatlah Nabi untuk beberapa bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudahan kita ketujuh banyak baca salawat belah baratanlah. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang nang pamulaan badapat Nabi gua di hari kiamat, badapat Rasulullah di dalam surga Firdaus. Siapa nang paling banyak baca salawat? Mbah bulikan karumani bebanyakan baca salawat ja lagi akor kah? Akor tarus dasa calon ahli surga. Ibu-ibu, datang seorang badui, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa sih orang badui itu? Seorang pegunungan Arab, orang gunung, orang pedesaan. Kada sabar lagi memegang kendali onta Nabi. Dipegangnya, ya kaibatnya kendali pegang. Supaya onta Nabi gara-gara. Ya Rasulullah, kata badui, berikanlah kepadaku ilmu berupa kebaikan. Bila aku amalkan, aku berhak masuk surga dan aku dihindarkan daripada api neraka. Taruh sangan kamu Nabi nih
kada menunda-nunda buai bila orang bertakon. Beri ulun amalan kebaikan. Apabila ulun amalakan, ulun masuk surga dan selamat daripada kobaran api neraka. Langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ujar Nabi, anta'budallah, hendaklah engkau menyembah Allah dengan hati yang ikhlas. Engkau tunaikan keparduan yang diwajibkan oleh Allah. Taatlah engkau kepada Allah. Jauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Akur kabo, akur benar. Sebutin sudah syaratnya. Anta'budallah, engkau mesti tunduk patuh kepada perintah Allah, laksanakan yang dipardukan, jauhi perkara-perkara yang diharamkan berupa perbuatan kezaliman, kemaksiatan dan dosa-dosa. Yang kedua, ujar Nabi. Apa yang kedua, Bu? Wala tusyrika bih. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Jangan pernah engkau menduakan Allah dengan sesuatu. Kayak apa bujar ulun supaya jangan menyekutukan Allah? Belajar. Apa nang dilajari? Ma'rifatullah, ilmu tauhid nakai. Disimpulkan dengan pelajaran sifat 20. Nang Tuhan-Tuhannya hafal dah. Wujud kidam baqa mukhalad lil hawadisi qiyamuhu binafsihi qudrat iradat. Sampai itu aja dulu. Wujud artinya ada. Tuhan itu pasti ada. Mustahil Allah tiada. Betul apa betul? Di mana pian bisa membetulkan? Karena Allah ngasih informasi dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah jualah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Siapa nama ulah langit bumi, Bu? Amerika kah? Jepang kah? Rada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatalah keberadaan kita ini bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang tidak bisa ditolak karena Al-Quran yang berbicara. Apabila seseorang sudah yakin Allah Ta'ala itu ada, gerak diam kita, ibadah kita, salawat kita semuanya terjadi semata-mata dengan pertolongan Allah, maka timbullah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri ingat Allah yang membantu aku, nolong aku. Kawa beribadat semata-mata dengan anugerah Allah. Bisa kah, bisa. Bila nangka itu di hati kita, aku kaum baca Fatihah, baca Maulid, baca kasidah, semua ini dengan pertolongan anugerah daripada Tuhanku, rindulah hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bang baca la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat di alam ini kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Betul apa betul, Bu? Akan ditolong Allah, goreng digorengakan Allah, bangun dibangunkan Allah. Kayak apa kada berterima kasih Allah. Seharusnya kata para alim ulama, begitu kita bangun tidur yang pertama kali kita ucap di lidah kita, terima kasih kepada Allah. Mana terima kasihnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih. Tadinya aku tidur seperti orang mati. Betul apa betul? Lalu engkau bangunkan aku. Aku sadar aku akan kembali kepadamu. Yang kedua, seharusnya orang beriman berterima kasih kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca iring ulun, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, syukurnya ulun pian jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, apabila terjadi hari kiamat, pada hari itu sudah selesai dihisap semua makhluk, tidak ada seorang jua pun yang boleh masuk surga kecuali Ahmad. Siapa namanya, Bu? Ahmad. Karena kunci surga berada di tangannya, dialah awal makhluk yang akan masuk surga. Kemudian umatnya, baru Nabi dan Rasul dan umat yang lain. Akur kamu. Ujar Nabi Musa, jadikan aku sebagai Ahmad. Ujar Allah, wahai Musa, Ahmad itu belum lahir lagi. Dia akan lahir di akhir zaman. Kalau begitu jadikan saja aku salah seorang umat Ahmad, umat Muhammad. Ujar Allah, umatnya pun akan lahir di penghujung zaman. Ya Rabb, kata Nabi Musa, copot pangkat ulun sebagai rasul, biar ulun ampi hija jadi nabi, tapi pian takdirkan aku menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah, wahai Musa, engkau telah aku utus untuk membawa risalahku kepada manusia. Engkau aku tugaskan membaca kalam suciku. Syukurilah, jadilah engkau hambaku yang bersyukur. Nabi Musa hendak menjadi seperti kita, ada di bari senang joka pian jadi umat Nabi. Senang banget, pendahuluan kena masuk surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, berapa tadi sudah amalan nak masuk surga? Kalau besok dua sudah. Pertama, anta'budallah, engkau tunduk patuh kepada perintah Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, jadi orang yang takwa. Yang kedua, wala tusyrika bih, jangan pernah engkau menganggap Tuhan itu menjadi dua, tiga dan seterusnya. Ada seorang pejabat tinggi datang ke Adahulun, Ibu Ustazah Nur Hasanah, jar aku nih jar, kadang jak ada yakin Tuhan itu ada, kasihan deh lo. Kada pernah belajar sifat 20, kada pernah belajar tauhid. Jadi jar ulun pian mesti belajar. Kada kawapang keimanan tuh datang tiba-tiba. Jadi pian mesti belajar, cari guru nang alim, silsilah ilmu dan amalnya sampai kepada Rasulullah. Belajar pian tauhid. Bukti adanya Allah, ya adanya alam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersifat apa lagi nak? Kidam. Apa arti kidam? Adanya kada berpermulaan, kada berkesudahan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah kasih informasi lagi dan Al-Quran. Aku tidak berpermulaan, tidak berkesudahan. Allah yang tidak berpermulaan, tidak berkesudahan ini memberikan nikmat yang agung, kita menjadi umat Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Maka amalan yang pertama Tuhan itu ada, mesti kita banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Amalan yang kedua mesti kita gembira, himung, senang kepada Allah. Aku gabung. Apalagi yang ketiga, baka. Allah Tuhan kita tuh kada pernah mati, la ta'khudhu sinatu wala naum, kada pernah mengantuk, apalagi guring. Mentuan guring tahantuk matahari lan bulan matian kita. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu kekal, kita akan mati. Betul apa betul, Bu? Jakanya kawa malaikat Israel tuh disogok raja-raja kada mati. Ya banyak berduit, ya kalau Bu. Tapi tak mana raja-raja nang zalim
Nang banyak duitnya, banyak emasnya mati. Betul? Apalagi kita nih jadi RT aja ada. Mesti mati. Orang yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal, kita akan mati. Mestinya lidah kita banyak membaca astagfirullah. Ya Allah ampuni aku. Hati bertaubat dengan taubatan nasuha. Akorba. Yang ketiga apalagi nak sifat Allah yang keempat, wujud kidam baka. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu kadada seumpamanya Allah memiliki sifat yang kamal, jamal, elok, sempurna. Kada kau dihitung sifat Allah. Untuk pemula mengenal sifat Allah dibikin oleh para ulama terdahulu ada 20 sifat yang mesti kita tahu. Apabila kita hafal mengerti, kita sudah dikatakan ma'rifatullah, bagus pengenalannya terhadap Allah. Kadang kala kita sibuk mencari aja, hitung duit aja, tapi kada belajar. Ya aja ulun dari pejabat tinggi waduh ulun datang wajah rehat. Ulun gua aja ragu-ragu ban aja Tuhan ini ada atau kada ada. Mun mati peran kayak itu, mati kafir gua. Kada yakin. Jadi sifat 20 ini mesti mendarah daging sampai mati supaya husnul. Untung dia mau betakun pulang. Kada betakun pian. Habis umur mati dalam keadaan kuburan menyekutukan Allah. Kayak jadi orang komunis tadinya kada yakin Tuhan itu ada. Kada beragama berarti. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah itu mukhalafatul hawadisi, kada ada seumpamanya. Siapa bilang? Allah masih tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Kada ada seumpamanya. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Allah Ta'ala bukan seperti bulan, bukan seperti cahaya matahari. Allah Ta'ala bukan di dalam hati. Allah Ta'ala bukan di dalam Ka'bah. Lalu kita katakan Tuhan dalam Ka'bah pojok-pojok. Pojok-pojok kita. Pojok-pojok kemana-mana. Allah kada di dalam Ka'bah, Allah kada di langit, Allah kada di surga, Allah kada di bumi, Allah kada di arasy. Apa sih arasy itu? Planet dunia ini planet, matahari planet, bulan planet, di atas surga, surga itu planet, di atas surga ada namanya arasy. Di arasy itu malaikat bersujud, bertasbih, rukuk, sujud, memuji Allah. Jadi Allah kada baduduk di arasy pangkat pian basila hari ini nang umba bacaan. Ingat pula. Jadi jatuh umpa-umpat nih, kan timbul kada sing sembayangan lagi. Ada orang jamaah untuk menyambat. Bu japian ulun undang di rumah ulun ni babacaan. Ada nang parak langgar kami tu bu aja kada kawal lagi babacaan. Kenapa julun? Nang parak situ aja boy orang kada sembahyangan lagi. Jadi langgar tadi kosong ay orang kada sembahyangan lagi. Jadi jar mewakili di rumah ulun babacaan. Nauzubillah min kan bu tempat aliran nang manakah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak di arasy, tidak di langit. Allah Ta'ala walaisa makanun walaisa zamanun. Allah kada bahajat tempat kana sidin sugih. Allah kada terikat dengan zaman dan waktu. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Karena Allah itu kaya. Masa Tuhan bahajat lawan makhluk? Makhluk ini semuanya daib. Betul apa betul, Bu? Matahari bisa beredar dengan izin Allah. Bulan bisa muncul di kegelapan malam dengan izin Allah. Betul apa betul? Semuanya terjadi dengan izin Allah. Allah tidak menghajatkan makhluk, Allah tidak menghajatkan surga, kita yang menghajatkan surga. Ingat akan dibuat sampai mati mendarah daging. Allah bukan di arasy, bukan di tempat Ka'bah, bukan di dalam hati manusia. Haratan ada Tuhan di dalam hati. Ikong, nauzubillahi min dzalik. Lah, ada keresan sembayangan lagi, mengaku jadi Tuhan. Ada dalam hati aja Tuhan. Nah, di manakah? Sungguh Nabi umatku akhir zaman akan terpecah 73 golongan, 72 golongan, 71 ke neraka, satu aja nang ke surga. Wa mahiyya aja sahabat, yaitu orang yang memegangi i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah.
orang yang memegangi i'tiqad tentang keesaan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Allahumma ja'alna minhum, masukkan kami dalam kelompok mereka ya Rabb. Amin ya Rabbal. Allah tusyriku bih. Jangan Nabi wala tusyrika bi, jangan sampai engkau menduakan Tuhan, menganggap Tuhan isi tempat. Berarti Tuhan menghinggapi sifat kelemahan. Kalau Tuhan bahajat tempat sama lon kita juga duduk nggak diambal, nah duduk di kursi, bila kursinya goyang tayungkan kita. Nah kita daib lemah, Allah sugih iya kada bahajat tempat. Aina Allah, di mana Allah? Kada boleh pertanyaan itu pertanyaan bid'ah. Terserah sidin kaya, sendar budget dan maklum. Nah itu buat dipegang sampai mati. Supaya kita jangan mati perhatian menyekutukan Allah. Dua sudah. Yang ketiga, wa tuqimas shalah. Siapa hendak masuk surga aja Nabi, dirikan sholat yang 5 waktu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana aku ya Nabi salat. Sesungguhnya kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu suka bekerja keras untuk menghidupi keluarga, suka membantu istri di dapur. Abahnya panggo suka bantu pian lah boba masak di dapur. Amin. Tapi apabila Rasulullah mendengar waktu sholat tiba, beliau pun meninggalkan pekerjaannya lalu sholat. Mudahan kita kayak itu jua kenan yang boleh ke rumah. Amin ya Rabbal. Ayul ahabbu ilallah, ayul amali ahabbu ilallah. Ya sahabat, wahai Rasulullah, seluruh amal ibadah yang kami gawe nih, naik haji, umrah, bajakat segala macam, bersedekah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waktiha. Oh kakanakan. Jangan melanda subuh. Janji. Nah mana sautannya nih? Janji. Alhamdulillah. Ada orang tua bacucu sudah datang ke tempat ulun Ibu Haji Hariha. Boja ulun ja minta banyu panarang hati. Gasan apa julun? Ulun ni na buat Tuhan sudah bacucu ya to kuler sembahyang. Astagfirullahalazim. Untung juga pulang hendak minta banyu panarang hati. Apa garang hati banyu panarang hati? Didoakan supaya mau beribadah. Kan yang dilampui pang hati. Kada kalistrikan. Minta banyu nakai panarang hati supaya ulun ni jesirin mau sembahyang. Malam-malam datang bajarana ulun ma niu-niu piakannya. Tapi julun ada pang doanya buah hendak tapi ulun bari doanya. Nampi nak kulir beribadat nih. Nang kulir bersedekah nih. Tapi mun bobuan ashabul maimanah nih lagi banyak bana wadanya ya Allah, sana ampis bacaan. Banyak bana wadanya nah. Orang pemurah beratahan dan masuk surga beratahan. Biar daus. Masya Allah la quwata illa billah. Ibu-ibu yang berbahagia, apa doanya? Padahkan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul huzna idza syi'ta sahla. Apalah? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Insyaallah nak kuliah ibadah terakhir baca nanti setiap tuntung 5 waktu. Apal gabo? Apal sekian? Belum hafal lagi panitia. Ulun paham pian kada hafal. Ya ada nih, kain aja berbagi. Bila berdahulu boleh kada dapat. Ini fotokopinya nah ulun fotokopiakan sadak. Ini hadis sahih. Amalan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena dulu satu mat lagi kita pulihkan. Bila boleh pada dulu kada dapat. Nah itu doa yang mustajab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mau jua beribadat, mau jua tarang hati.
mau jua tangan malam tahajud, mau jua berinfak bersedekah. Amin ya rabbal. Wa tuqimas shalah, dirikanlah salat. Apa arti dirikan salat? Sempurnakan syarat rukunnya, gawing di dalam waktunya, khusyuk hatinya. Tentu aja penuntut ilmu kada dari ilmunya ke pandang khusyuk. Akan didatangkan kakanakan nah dangarakan, akan didatangkan ujian Nabi umat manusia di hari kiamat, dihadapkan kepada Tuhan Rabbul Alamin. Sekalinya wajah rehat masukkan orang itu jatuhan ke dalam neraka. Seramnya, nauzubillah min. Ya Rabb, jadi orang tadi ucap limaza, wahai Tuhanku, kenapa pian masukkan ulun ke neraka? Nangis keluar masa darah dana. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, limaza, kenapa ulun dimasukkan ke neraka? Apa jawab Allah? Ini dengarkan jawabannya buat. Ujar Allah Ta'ala bitakhiri as-salata an waqtiha. Ikam nina dahulu waktu di dunia katuju benar melambatkan sholat. Tapi di sini kada ada Ibu Hajara, ada di planet Mars sana. Dijawab, kenapa jualan ya dimasukkan ke neraka aja? Nauzubillah min. Maza, kenapa pian kurungnya masukkan orang ke neraka? Dijawab oleh Allah Ta'ala bitakhiri kas-salata an waqtiha. Kami selalu melalaikan sholat yang 5 waktu sehingga keluar daripada waktunya. Subuh kesiangan, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, lalalala. Nah, jangan ada nangka itu. Subuh melanda. Udah tak subuh melanda. Nah itu gua jawabannya. Apa bawa bulik nang sampai kali nah. Nah bawa bulik selamat berataan. Wa khalbika kaziban, engkau suka bohong, bersumpah hidup dan mati untuk Allah, tapi kenyataannya engkau bohong. Bu, sampaikan lawan anak di rumah nih kada gampang gue. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pertama dan utama di hari kiamat nang ditakuni, kada ditakuni berapa duit pian di bank kada, berapa kilo emas pian kada ditakuni, apa gawian pian kada ditakuni, nang ditakuni tentang sholat 5 waktu. Bila didapati sholat kita sempurna, baru diterima ibadah haji umrah 10 kali itu. Hanya diterima sedekahnya, hanya diterima zakatnya. Amun sembahyangnya kada sempurna, ditolak semuaan. Disebutkan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran, orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dikutuk 1000 kali kutukan siang dan malam. Arti kutukan itu masuk neraka. 1000 kali bumi langit mengutuk, mudahan ikam jam bumi masuk neraka, mudahan jalan ikam masuk neraka. Nauzubillah min. 1000 kalinya bucap neraka itu. Mudahan diri kita, anak cucu kita nih mau mendirikan sholat. Iringi ulun doanya, Rabbi ja'alni, iringi ulun nah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan diriku, anak cucu, keturunanku selalu istiqomah mendirikan sholat yang 5 waktu. Engkau maha pengabul doa. Rabbi ja'alni wa min zuriyati, Rabbi ja'alni, jadikan diriku dan keluargaku selalu mendirikan sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, jadi disempurnakan tentu aja pembelajar pulang. Satu nah buah, kita ini banyak sholat tuh, sholat keturunan, abah mama sholat, ibu tajud sholat, tapi kada muncul bacaannya. Hanya mengangkat takbir nih, usolli fardal asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, ada nilai ta'ala Allahu akbar. Akbar. Itu ada hamesnya, ada anginnya.
mun Allahu Akbar batal semayangnya. Kada ada hamasnya, ada anginnya, kap kecil tuh bila mati ada anginnya. Allahu Akbar. Ayo Pan, ayo anak-anak, Allahu Akbar. Go, Allahu Akbar. Nah ada anginnya Pak, Akbar. Munjapian bu umurna, sholli fadl asri barakat mustaqbil kematian. Allahu Akbar, batal salatnya. Karena ini bacaan takbiratul ihram ini rukun qauli. Kada boleh salah bacanya. Allahu Akbar. Sama bacaan tasyahud akhir sudah rancang ulun menggulikiakan. Sama bacaan salam, salam yang terakhir. Bila pian tuh salam akhir salat, ujar pian dah baca-ancam. Ingatan gawian di dapur banyak. Assalamualaikum warahmatullahi batal. Assalamualaikum. Assalahnya ditinggal. Tuh bacanya ada boleh salah. Assalamualaikum. Ayo Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kada baca hancap, salamnya salah. Assalamualaikum ya. Nggih. Nah, ini bergerak pun tak paling awak batal pulang. Cukup nang digerak nih kepala kita. Assalamualaikum. Nah, warahmatullah. Ini kada ulun aja salamnya dalam hati batal mumuran kada pernah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu wajib sampai di situ. Warahmatullahnya sunnah, tolehannya sunnah. Jadi mesti memolongkan waktu belajar. Setengah lagi habis. Kemudian yang berikutnya lagi apa Bu? Tarusakan kah? Waktu tiaz zakah, dirikan sol apa? Tunaikan, keluarkan zakat. Pian besi tabungan di bank 80 juta. Waktu normal emas itu harganya 1 juta. Di bank itu 80 juta, pian menabung awal Januari pulang karena pian wajib mengeluarkan zakat yang 80 juta tuh kali 25.000. Nah, 2% setengah 25.000 kali 80 juta. Ambilnya kalkulator. Wajib zakat tuh. Tahun dudi kada pian una-unai juga duit pian tuh nang 80 juta tuh kawan membeli 80 gram emas di bank tadi. Januari berikutnya wajib pulang dikeluarkan zakatnya 80 kali 25.000. Bila kada dikeluarkan zakatnya itu akan datang di hari kiamat harta yang ada di Jakarta tadi menjadi ular naga. Memiliki kepala 999 puting 990 kepala mematuk dan dikalungkan ke lehernya dan menyiksa sepanjangan. Nauzubillahi. Ada kalanya harta emas perak duit yang ada di bank pencerakenan yang didagangkan dihitung cukup 80 juta kada di Jakarta tiap tahun itu duit akan menjadi gosokan yang dipanaskan di dalam api neraka jahanam 5.000 tahun panasnya hanya digosokkan ke jidat nah kadahi nah ke awak lulu awak kita banyak boy aku mengada sholat aja ya zakat kada dikada wajib dikada zakat dan kada sing zakatan nih yang kada ada orang pang ke rumah kita mah absen ya kalau kok kesadaran kita aja lagi karena itu wajib hukumnya. Bu, sudahkah zakat? Bu, sudahkah mengeluarkan zakat? Sudah, alhamdulillah. Ada ayat di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Siapa yang sholat tapi kada berzakat, kada diterima sholat. Zakat keluar terus setiap tahun, tetapi kada sembahyangan, ditolak juga. Karena ayatnya kada boleh dipotong. Aqimus sholata wa atuz zakah. Kada gampang gue. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah Ta'ala berpesan kepada umatmu, siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu tidak diterima zakatnya, tidak diterima haji dan umrahnya, tidak diterima puasanya. Nah papang lagi katakan kepada umatmu, ya Muhammad, siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu tidak berhak mendapat syafaat jaminan masuk surga kada dah. Nauzubillah min dzalik.
Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila orang yang melalaikan meninggalkan sholat yang 5 waktu, menyuap makanan sesuap ke dalam mulut, maka makanan berteriak. Wahai orang yang dikutuk Tuhan ya makanan, ika memakan rezeki Allah, tapi engkau tidak menunaikan keperluan sholat kepada Allah Ta'ala. Andai Tuhan kada menundukkan aku ya makanan, aku sudah lari di galangan ikan. Bila orang nang kada sembahyang tuh, kada sholat tuh, minum akan minuman, ujar air, demi Allah, ikam minum daripada minum kepunyaan Allah, milik Allah. Sedangkan engkau meninggalkan keparduan kepada Allah, andai kata Tuhan tidak menundukkan kepadamu, engkau tidak bisa meminum aku walau setetes daripada airku ini. Apabila orang yang melalaikan sholat 5 waktu, makanya ke jilbab, 3 lapis jilbab, baju, berteriak jilbab dan pakaiannya. Sungguh kata pakaian, andai kata Tuhan tidak menundukkan aku, ujar jilbab, ujar baju, niscaya aku akan berlari daripadamu. Apabila orang yang melalaikan sholat, masuk ke dalam rumah, berkemas segala macam, keluar pada rumah. Mudahan ujar rumah, orang itu jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, karena dia melalaikan kewajiban kepada Allah. Nauzubillahimin. Banyak benar buat ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Terus akan gak? Sambutingnya lagi tuntong sudah. Yang kelima, watasilar rahim. Hendaklah kita menghubungkan tali kekeluargaan. Anak bakti-bakti lon abah mamanya. Akurkan aku. Anishkurli wali walidayk. Engkau taatlah kepadaku, berbaktilah kepada ibu bapamu. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi, ya Rasulullah, ulun sumpah yang 5 waktu ada pernah napinggal. Tepat di dalam waktunya, ulun juga mengeluarkan zakat. Dan ulun berpuasa Ramadan. Ulun berhaji berumrah apabila mampu. Mun ulun meninggal dunia perhatan nangka ini nah amalannya di mana tempat ulun? Masuk surga aja Nabi, asal jangan durhaka kepada ibu bapak. Sungguh aja Nabi Allah berpaling kepada seorang anak yang berpaling wajah dari orang tuanya. Nauzubillahimin. Sebuah perbuatan durhaka, anak yang menyakiti hati ibu bapaknya, kad mati kada sampat batobat, kada pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Sedangkan wanginya surga itu tercium dari jarak di sini nah, asana 2000 tahun berjalan sudah keciuman bau surga. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya jangan harap masuk surga, cium baunya kada dapat. Nauzubillahimin. Dan kita termasuk anak yang bakti lon abama. Watasilar rahim, berbakti kepada ayah bunda. Mama abah berbakti kepada anaknya, tunaikan kewajiban kepada anak, itu namanya silaturahim. Dang sanak lawan dang sanak baakuran, jangan bakalahian. Oh ibu-ibu, bu, jangan basoalan lawan dang sanak bamakluman aja akur kah? Dasar calon ahli surga. Surga itu bersih, suci. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya dendam kasumat dan sesama keluarga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang menghubungkan, orang yang memutuskan kepada silaturahim, memutuskan hubungan tali silaturahim lan abal lan mama lan mintuha barang utan, lan ipar kada barwaan, londang sanak pemusuhan, lon tetangga barang utan. Ndak kana kayak itu di sini. Ada di Jepang. Salah. Di planet sana. Nah, bu, wattasilur rahim. Barang siapa man ahabba ayub satalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dibanyakkan duitnya, ndak banyak duit. Diluaskan rezekinya, ndak banyak rezeki. Hendak benar. Wa yunsa'alahu fi azarihi, hendak panjang umur. Ibu, hendak panjang umur kah? Hendak benar. Pesan Nabi,
pal yasil rahimah, bakti-bakti lawan abah mama, bakti-bakti lawan mertua, bakti-bakti lawan dang sanak, bakti-bakti lawan kawan-kawan jiran tetangga muslimin muslimat. Hendaklah berkasih sayang, karena surga itu diliputi oleh orang-orang yang memiliki sifat ar-rifqa, yaitu orang yang kasih sayang. Rasulullah itu buat penuh kasih sayang. 10 tahun ujar Anas bin Malik, aku tinggal di rumah Rasulullah. Rasulullah ada pernah marah-marah. Rasulullah selalu berkata lemah lembut, sopan santun, berkata yang selalu menyenangkan hati. Mudah-mudahan kita bisa menauladani sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sudah, kita bagi doa pulang. Apa tadi doanya? Iring ulun supaya nang ampih malas ibadatnya. Dan kabul. Iring ini doa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ulun ijazahkan doa ini biar sahur ulun diterima dan saing ibadahnya bisa dibagi bersolat. Nah, ini judul yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih, ampun maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.